Halo, assalamualaikum. Kita ngebahas Cirebon mengenai wisata karena memang belakangan ramai dibicarakan di publik ya, Cirebon dan dinas disebut par Cirebon seperti menggalakkan event-event di sana sini. Kemarin juga pernah ada konflik dengan ya salah satu pengusaha antar lintas sektoral lah, juga terkait dunia pariwisata. Membicarakan dunia pariwisata di Cirebon itu menarik ya, karena wisata Cirebon itu unik, maksudnya gini, menarik, potensinya cukup banyak, tetapi begitu-begitu aja dunia pariwisata Cirebon. Yuk kita bahas. Pariwisata itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, padanannya ya susunan dari kata pari dan wisata. Pari itu berulang-ulang, wisata itu perjalanan. Jadi secara harfiah ya pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan berulang. Tetapi bukan hanya sekadar itu, pengertian pariwisata lebih tepat lagi, pariwisata itu adalah sebuah sistem. Jadi sistem di mana di dalamnya di mana semua instrumennya bekerja dengan baik untuk melayani suatu perjalanan dari sini ke sana ke situ, dan semua ada sistem yang bekerja. Nah, itu adalah pariwisata. Jadi bukan hanya sekadar pergi dari satu ke tempat lain gitu. Kenapa Cirebon menarik? Karena memang tempatnya yang strategis ya, secara geografis berada di jalur Pantura di Laut Utara. Dia penghubung antara ya lintas provinsi ya, Jawa Tengah ke Jakarta dan sebaliknya gitu, Jawa Barat ke Jawa Tengah gitu. Nah, secara kondisi geografis laut juga ada sedikit. Setelah Indramayu itu kan ada cekungan. Nah, di situ memang tempat jalur untuk persinggahan kapal-kapal. Kenapa para pedagang dari luar itu sering singgahnya ke Cirebon, khususnya dari Cina, Persia. Apalagi kalau dari daratan Cina itu nanti kan dari Laut Cina Selatan ke arah bawah, ke arah selatan lagi, dia melewatin Pulau Riau terus ke bawah ya. Tempat yang strategis untuk singgah kapal-kapal itu ya daratan Cirebon, karena ya apalagi di daratan Indramayu seperti menutupin ombak. Jadi ya tempat terbaik kapal bersinggah itu ya di Cirebon. Jadi kenapa memang Cirebon menjadi satu tempat persinggahan banyak orang-orang asing pada waktu itu. Buktinya persinggahan terbesar dalam sejarah itu adalah persinggahan Laksamana Cheng Ho di abad tahun 1415 kalau tidak salah ya, 1415. Dia singgah ke Cirebon dan dengan tujuan untuk berdagang dan memberikan dampak kultur. Dan buktinya sampai sekarang banyak masyarakat di Cirebon itu pengaruh tradisi Cinanya sangat kuat dari segi makanan, dari segi budaya juga. Jadi banyak sebagai bukti peninggalan ada pengaruh orang-orang Cina di Cirebon. Nah, sampai sekarang memang karena memang letaknya strategis dan akses untuk sampai ke Cirebon itu juga cukup banyak ya. Sekarang itu bisa dilalui misalnya dengan kereta api, jalur darat juga sudah
mulus dengan tol dari Jakarta ke Cirebon, dan kereta api juga banyak pilihannya. Tadinya ada pesawat pilihannya dari Bandara Kertajati, tetapi sekarang sudah mandek. Nggak tahu kenapa. Bagaimana persoalan di Bandara Kertajati yang sampai sekarang belum jelas juntrungannya. Tapi yang jelas bahwa secara akses itu sangat mudah untuk dicapai. Jadi itu adalah salah satu keuntungan dan yang membuat Cirebon itu sangat potensial sebenarnya. Lalu yang berikutnya itu soal ekonomi, kondisi ekonomi. Jadi kalau kita bandingkan dengan tujuan-tujuan wisata lainnya, misalnya Bandung, Bogor, Semarang, Cirebon itu termasuk salah satu yang menyediakan komoditas makanan kuliner itu murah-murah tuh. Bayangkan di Cirebon itu masih ada nasi kuning 3.000 ya. Kalau kalian mau sarapan pagi-pagi ya cari aja tukang nasi uduk, nasi kuning itu masih menyediakan harga yang 3.000 nasi kuningnya, nasi uduknya gitu. Bayangkan dengan 3.000 kalian sudah kenyang, bisa dikasih minum juga ya standar sih memang 5.000, tapi kalau kita minta 3.000 bisa. Lalu selain makanan juga produk-produk tekstilnya atau pakaiannya itu juga terbilang murah sebagai oleh-oleh ya. Batiknya itu juga murah. Jadi dari hitung-hitungan ekonominya tentu menjadi pendukung ya, bahwa wisata di Cirebon itu sangat mendukung kalangan menengah bawah ya. Selain geografis, terus terkait ekonomi tadi, juga terkait karakteristiknya juga berbeda ya. Bahwa wisata di Cirebon itu yang sangat kuat itu ya heritage-nya, pariwisata di Cirebon. Kenapa potensi yang cukup besar itu, tetapi Cirebon justru dalam skala provinsi Jawa Barat itu berada di luar 5 besar gitu. Kalah saing dengan Bandung Barat, Bogor, Kabupaten Bogor, dan Bekasi. Faktanya banyak tempat wisata di Cirebon. Kalau saya mengatakan Cirebon berarti Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon ya. Jadi secara administratif dua tempat itu. Dinas Pariwisata Kota Cirebon itu menargetkan 5 juta kunjungan wisata sampai akhir tahun, sampai Desember, berarti akhir Desember. Dengan menggalakkan dengan mengadakan banyak-banyaknya event, tapi event-event yang bersifatnya kultural, event-event yang bersifatnya seremonial, budaya seremonial, dan itu akan menarik. Tapi seharusnya bukan itu aja, banyak lagi yang harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga atau instansi terkait untuk pengelolaan pariwisata Cirebon. Apa itu? Banyak kendalanya, banyak sekali kendalanya. Pertama mengenai kebersihan, bahwa kebersihan di Cirebon sudah disorotin beberapa tahun belakangan. Sampahnya ada di mana-mana, belum ada langkah konkret untuk membuat kesadaran masyarakatnya untuk menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang ini, supaya menjaga kenyamanan
turis atau wisatawan. Selain itu, akses jalan dari satu titik ke titik destinasi itu juga belum baik. Artinya begini, jalanan di pinggir-pinggir kota di beberapa tempat destinasi itu masih banyak lubang, malah masih banyak yang belum diaspal dengan rapi. Mengenai penerangan jalan juga belum cukup memadai, sehingga wisatawan untuk ke sana itu malas gitu. Atau kalau sudah ke sana sekali terus untuk melakukannya lagi itu nggak akan mau gitu, karena memang aksesnya tidak cukup baik. Lalu optimalisasi kelompok masyarakat. Terkait ini saya punya pengalaman dulu sebagai wartawan wisata di Yogyakarta ya, yang jadi narasumber saya itu justru kebanyakan di sana adalah masyarakat setempat yang melaksanakan atau menyelenggarakan tempat-tempat wisata. Jadi masyarakat setempat diberdayakan ya, misalnya sebagai penjaga lahan parkir, penjaga kebersihan, petugas loket, penjaga keamanan, penyediaan makanan, oleh-oleh. Jadi masyarakat setempat diajak, kalau nggak salah namanya dulu Pok Darwis ya di Jogja. Jadi banyak tempat-tempat destinasi wisata, bahkan yang kecil-kecil, cuman selokan kecil saja itu bisa dijadikan destinasi wisata dulu di sana. Mungkin sekarang masih banyak ya, malah semakin banyak kayaknya tempat-tempat destinasi wisata yang kita anggap itu ya cuman begini doang tapi bisa rame gitu dan menghasilkan perputaran ekonomi di desa-desa. Jadi masyarakat setempat diajak, diberdayakan. Jadi bukan hanya membuat label atau pelabelan di sini desa wisata. Kalau di Cirebon ya itu cuma pelabelan wisata, diajukan ke pemerintah setempat bahwa desa ini menjadi desa wisata, tapi pemberdayaan atau kelompok sadar wisatanya tidak ada. Jadi cuma hanya pelabelan, terus membuat apa untuk mau label doang sih, itu tidak dioptimalkan, tidak diapa-apain. Ya harusnya kan dioptimalkan, diberdayakan masyarakatnya, diadakanlah kelompok sadar wisata supaya perputaran ekonomi itu berjalan. Saya ingat dulu di satu tempat ya, di Jogja kalau nggak salah di Kulon Progo ya. Jadi ada satu tempat wisata pemudanya itu diperintahkan untuk mengelola lahan parkir sekitar sehari itu mereka bisa dapat motor itu sekitar 100-200, kalikan aja 2000. Berarti katakanlah kalau 200 motor, 200 dikali 2000 itu sudah 400.000. Sementara yang menjaga cuma 3, dan itu dikalikan dalam sebulan ada berapa. Nah, itu dibagikan ke mereka yang bertiga tadi. Memang nanti akan dibagi-bagi lagi katanya ke tim divisi lain, bukan hanya yang menikmatin, bukan hanya kelompok ya penjaga parkir, tapi itu dari lahan parkir doang itu. Nah, ini kan akan menghidupkan roda ekonomi di desa. Masalah lainnya di Cirebon itu selain itu soal ya terkait akses tadi ya, soal lalu lintas di jalanan yang banyak hambatan-hambatan, parkir di mana-mana itu. Saya pernah mengantar satu wisatawan lokal, ya belum lama ini lah ya. Jadi bingung, saya saya mengantar ke Majalengka.
Jadi begitu keluar dari Cirebon, dia cerita, kok di Majalengka ini kok lebih lega ya jalannya, apa karena tidak banyak orang-orang parkir sembarangan. Nah begitu katanya. Memang faktanya di Cirebon hampir di setiap jalan utama, di jalan rayanya itu banyak sekali jalan raya justru dijadiin parkir. Ini harusnya menjadi pekerjaan besar dinas terkait ya. Kalau bisa ya jalan-jalan utama, khususnya jalan raya yang banyak lalu lintasnya, ya diadakanlah orang-orang yang parkir sembarangan begitu, atau diadakanlah tempat parkir khusus. Misalnya di Jogja itu jalan-jalan yang banyak lalu lintasnya dan menjadi tempat kunjungan wisatawan, itu diadakan lahan parkir khusus sehingga tidak mengganggu wisatawan, apalagi pada momen-momen tertentu, misalnya Natal dan Tahun Baru, liburan yang banyak memang kunjungan traffic wisatawannya, sehingga sedikit mengurangi kemacetan gitu. Di satu sisi mengurangi kemacetan, di satu sisi akan menjadikan ladang pemasukan bagi pemerintah daerah, dan ya membuat lapangan pekerjaan juga kan, karena kan yang petugas parkir itu bukan cuma satu atau dua, karena mereka ada yang menjaga unit motor atau mobilnya, ada yang menjaga loketnya, ada yang menjaga kebersihannya. Jadi banyak manfaat, tetapi kenapa di Cirebon tidak seperti itu? Harusnya seperti itu ya. Di mana tempat yang menjadi banyak traffic lalu lintas dan potensi di sana ada tempat-tempat destinasi wisata, ya adakanlah tempat parkir yang dikelola oleh pemerintah. Jadi tidak akan mengganggu wisatawan dan mereka tidak akan mengeluh. Nah, kendala berikutnya itu adalah sentralisasi kuliner. Sebelum kita urai, saya juga akan saya akan menceritakan sedikit juga mengenai terkait sentralisasi kuliner ini ya. Saya membawa tamu dari luar kota. Pertama saya tawarkan, ayo mau makan palgentong di sini. Oke, kita melakukan makan. Lalu mereka Mas mau cemilan di sini, cemilan begini ini di mana? Oh di sana. Wah jauh ya. Nah artinya tidak ada sentralisasi kuliner yang variatif, atau katakanlah satu tempat tapi hanya satu varian makanan atau kuliner, tetapi banyak toko di situ. Mungkin di Cirebon tuh ada di Pleret ya, Empal Gentong, itu juga aksesnya jauh dan macetnya waduh parah sekali gitu, sehingga wisatawan juga, jangankan wisatawan, penyedia layanan wisata atau guide travel gitu, itu juga kadang berpikir dua kali ketika mau menawarkan makanan ke sini, karena tempatnya itu macet sekali kan, habis waktu, habis energi. Berbeda halnya misalnya kalau di Jogja, lagi dari Jogja ya, karena saya pengalaman dulu setahunan ya di sana jadi wartawan wisata. Di Jogja itu ada tempat sentra gudeg ya, itu ya di sepanjang jalan itu banyak kuliner gudeg, tinggal pilih saja mau dari brand apa gudegnya. Jadi wisatawan enak, oh ya mau yang ini yang itu, atau oh ya yang mau yang murah saja yang ini. Juga Patuk gitu ya, di daerah Patuk itu kan ada bakpia Patuk, jadi mereka mau memilih oh ya bakpia yang ini, jadi tersentralisasinya
dan uh, membuat kenyamanan wisatawan gitu. Kenapa di Cirebon itu tidak dilakukan seperti itu? Misalnya diadakanlah satu tempat uh, tersentralisasi kuliner, ya satu varian ya satu varian, atau mau banyak varian sekaligus, ya tinggal diadakan di situ sehingga wisatawan tidak membuang waktu, tidak membuang energi, tidak membuang biaya lagi untuk sana sininya, sehingga dia sudah bisa menikmatin ini. Sekarang kita mau makan empal gentong misalnya ke Pleret atau di Kerucuk, habis dari situ misalnya mau kuliner es itu nanti ada di jalan, misalnya di Kartini, nanti pindah lagi kemana, nanti pindah lagi, ya udahlah jalanannya banyak parkir yang sembarangan, macet, meskipun traffic lalu lintas tidak separah di kota Bandung gitu ya, atau di kota-kota besar lainnya, tetapi wisatawan lokal umumnya itu memahami, membayangkan wah Cirebon tuh enak, tidak macet, padahal banyak hambatan-hambatan di jalan ya, karena salah satunya orang parkir sembarangan begitu, orang parkir liar. Dan ini harusnya menjadi PR besar, bagaimana caranya supaya di jalan-jalan utama, apalagi akses terkait tempat wisata, yaitu ditiadakan atau dibersihkan dari parkir-parkir liar atau parkir sembarangan. Bila perlu diadakan tindak tegas ya, kayak di DKI, kayak di Jakarta ya gitu. Oke, masalah lainnya itu adalah ego sektoral. Belum lama ini kita lihat masalah dari pelaku usaha oleh-oleh batik dengan KAI dan dengan anggota dewan dan kelompok budaya setempat gitu. Ada konflik soal penamaan gitu. Konflik yang muncul ke publik gara-gara satu kelompok begini, inginnya begini, sementara yang itu tidak menginginkan seperti itu, dan muncul ke publik. Jadi seakan-akan ya membuat kegaduhan publik, sehingga citra tentang wisata Cirebon itu juga sedikit miring gitu. Harusnya ya tunjukkanlah sikap yang adem, ayem, tentram gitu, dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan. Masalah lainnya lagi itu adalah soal pemeliharaan aset, pemeliharaan benda-benda, pemeliharaan tempat-tempat wisata yang terkait itu heritage atau budaya, itu juga belum maksimal. Contoh misalnya Sunyaragi. Dulu Gua Sunyaragi itu menjadi satu daya tarik tersendiri untuk Cirebon, dan ketika orang mengatakan Cirebon itu akan ingat tempat Gua Sunyaragi. Tapi belakangan tempat ini justru seperti ya sepi sekali, seperti apa ya, tidak terurus atau kunjungannya merosot tajam gitu. Karena memang dulu ketika COVID nurun drastis kunjungan, dan sampai sekarang ya seperti terbengkalai lah, terbengkalai. Jadi orang datang ke sana, loh ini dulu ikon Cirebon kok jadi sepi seperti ini, seperti tempat apa ya, ya tidak menjadi tempat wisata seperti ini. Harusnya banyak wisatawan. Belum lagi misalnya tempat-tempat yang kecil-kecil, seperti misalnya satu situs peninggalan apa gitu, makam apa, itu juga nggak terjaga dengan baik gitu. Tidak ada pemeliharaan tempat, tidak ada pemeliharaan kebersihan, tidak ada pemeliharaan benda-benda yang menjadi daya tarik di situ. Penataannya juga belum cukup baik. Jadi banyak sebenarnya tempat-tempat wisata yang kecil,
seolah terbengkalai, seolah tidak diurus, ya, seolah tidak diurus. Dari apa yang saya uraikan sangat singkat ya, sangat singkat, karena banyak hal yang sebenarnya harus diuraikan lagi. Sebaiknya instansi terkait dalam hal pengelolaan wisata, bukan hanya satu instansi saja, tapi banyak instansi dalam pengelolaannya, ya diberdayakan dan bekerja secara maksimal. Kalau ada aturan, kalau ada hukum-hukum yang berlaku, ya diterapkan supaya tidak terjadi kekacauan. Dengan adanya potensi yang besar, ya ini harus menjadi peluang. Kalau itu dioptimalkan, sudah pasti tahun depan ya bukan cuma 5 juta lagi kunjungan wisata, bisa kali 10 juta gitu, 2 kali lipat lah akhir tahun 2006 gitu targetnya. Dan ini kan menjadi PAD daerah, pendapatan daerah yang cukup memberikan banyak manfaat gitu. Seperti misalnya kalau nggak salah di Bogor atau di Kabupaten Bogor atau Bogor ya, di Bandung ya, di Bandung itu PAD-nya terkait wisata itu menjadi salah satu yang terbesar gitu. Nah, Cirebon harusnya seperti itu. Bisa seperti itu. Kalau semua dioptimalkan, kalau semua diberdayakan gitu, dan wisatawan akan banyak dan menghasilkan pendapatan daerah, dan PAD akan meningkat. Saya sih yakin Cirebon bisa jauh lebih baik gitu.